Dengan kemungkinan intervensi darat Amerika Serikat di Venezuela, kekuatan militer tampak sangat timpang. Lalu, bagaimana perbandingan militer Amerika Serikat dan Venezuela? Jumlah personel sangat timpang, meski itu hanya tampak luar. Amerika Serikat memiliki sekitar 1,3 juta personel militer aktif, meski menghadapi kekurangan signifikan di beberapa bidang karena masalah perekrutan. Peran infanteri dan teknologi informasi paling terdampak, dengan kekurangan pilot yang terus meningkat juga melemahkan kesiapan Amerika Serikat. Sementara itu, Venezuela memainkan permainan angka yang sangat berbeda, yang lebih mengutamakan jumlah pasukan di lapangan. Personel militer aktif Venezuela berjumlah lebih dari 100.000 dengan fokus utama pada pertempuran darat. Artinya, mereka kemungkinan besar akan jauh melebihi jumlah pasukan Amerika Serikat di darat. Amerika Serikat punya banyak pengganda kekuatan dan secara historis mampu mengalahkan musuh lebih besar dengan mudah. Perbedaan struktur kekuatan ini akan berpengaruh nanti. Jenis perang yang bisa dipaksakan Venezuela bukanlah yang dioptimalkan Amerika Serikat untuk dilawan. Amerika Serikat memiliki 800.000 personel cadangan siap dipanggil saat darurat, memungkinkan tetap menjaga operasi tempur meski ada korban. Venezuela di sisi lain hanya memiliki jumlah cadangan yang sangat sedikit, sekitar 8.000 orang, dan mereka juga kekurangan kedalaman pelatihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesiapan tempur mereka. Keunggulan kedalaman sangat penting sekarang, tapi kurang berarti saat pertempuran pindah dari medan perang konvensional. Venezuela punya dua keunggulan berbeda. Yang pertama tidak terkait kekuatan Venezuela, melainkan keterbatasan Amerika. Amerika Serikat tak bisa mengerahkan seluruh atau sebagian besar kekuatan tempurnya ke satu lokasi saja di dunia. Komitmen keamanan mencegah Amerika fokus pada satu konflik, kecuali situasi sangat ekstrim, terutama dengan potensi konflik dengan Tiongkok. Amerika Serikat kemungkinan hanya akan mengirim pasukan simbolis untuk operasi di Venezuela. Keterbatasan itu jadi peluang strategi Venezuela yang hanya berhasil jika Amerika Serikat tak bisa mengerahkan kekuatan besar. Kekuatan militer utama Venezuela ada pada 220.000 pasukan paramiliter, meski mereka bukan bagian resmi angkatan bersenjata. Mereka sering mendapat izin, dukungan politik, bahkan senjata dan dana dari pemerintah. Sejak saat itu, konflik ini tak lagi tampak seperti invasi biasa, melainkan menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit diakhiri. Misalnya, kelompok Colectivos adalah kumpulan milisi pro-pemerintah Maduro yang beroperasi dalam jumlah besar di banyak kota. Mereka menegakkan kebijakan pemerintah, mirip milisi maritim Tiongkok yang menyamar sebagai nelayan. Colectivos menjaga ketertiban, mengintimidasi jurnalis, dan menyerang pengunjuk rasa. Mereka dipersenjatai ringan, tetapi sangat cocok untuk melawan pemberontakan terhadap pasukan Amerika Serikat. Dan itu hanyalah lapisan terkecil dari kekuatan paramiliter Venezuela. Milicia Bolivariana adalah milisi nasional besar dengan jutaan anggota menurut sumber resmi, meski secara teknis mencakup seluruh warga sipil yang tidak aktif bertugas. Pasukan ini dipandu pemerintah pusat. Mayoritas terdiri dari mantan tentara dan sukarelawan cadangan Milicia Bolivariana, terpisah dari cadangan militer resmi Venezuela, serta diorganisir dalam detasmen dan batalion milisi. Pasukan ini bertugas sebagai unit respons cepat untuk pengendalian internal dan pertahanan lokal. Saat perang melawan Amerika Serikat, mereka kemungkinan besar akan beroperasi sebagai kelompok pemberontak. Meski data resmi menyebut hingga 4 juta anggota jumlah kombatan, sebenarnya tidak pasti dan diperkirakan lebih realistis sekitar 1 juta. Pada skala besar, perang bukan soal menang, tapi ketahanan. Pemberontakan juga perlu dikoordinasikan, tidak berjalan sendiri. Venezuela memiliki banyak unit militer khusus yang dituduh bertindak seperti pasukan maut. Mereka langsung dikendalikan negara, jumlahnya sedikit, namun sangat terlatih dan bersenjata berat. Fokus pada kontra pemberontakan di kota, mereka jadi pusat komando pemberontakan nasional, membuat misi penjaga perdamaian Amerika Serikat jauh lebih rumit. Berikutnya Megabanda, organisasi kriminal pemerintah besar yang didukung negara secara tidak resmi. Mereka memperoleh sebagian besar keuntungan dari perdagangan narkoba dan memiliki kekayaan dalam jumlah besar yang dapat digunakan. Mereka menggunakan ini untuk membeli senjata dalam jumlah besar dengan kualitas militer. Namun, loyalitas mereka terhadap negara masih dipertanyakan karena mereka sering bentrok langsung dengan negara.
Hal ini membuat tidak jelas peran apa yang akan mereka pilih jika terjadi invasi. Venezuela dapat memanggil banyak kelompok paramiliter asing di wilayahnya. Dilaporkan ada sekitar 50.000 personel Kuba di sana. Kelompok seperti Ejército de Liberación bersumpah melawan imperialisme Amerika Serikat dan meraih untung besar dari perdagangan narkoba legal negara. Kelompok paramiliter itu dipersenjatai baik. Kekhawatiran utama adalah pengalaman dan efektivitas mereka sebagai petarung hutan, di mana biaya eskalasi berubah drastis. Perang modern tak hanya ditentukan di darat atau udara. Amerika Serikat punya lebih dari 13.000 pesawat angkatan lautnya saja, termasuk salah satu angkatan udara terbesar dunia. Venezuela hanya mengoperasikan 229 pesawat, sebagian besar pesawat angkut atau latih. Pesawat tempur yang tercatat hanya 3 F-16A dan 1 F-16B, namun kondisi serta operasionalnya tidak jelas. Ada juga 24 Sukhoi Su-30 yang dibawa dari Rusia. Beberapa Sukhoi diyakini dihancurkan Amerika Serikat saat operasi Absolute Resolve untuk menangkap Nicolas Maduro. Beberapa orang menyebut kesiapan Angkatan Udara Venezuela hampir tidak ada, hanya aktif di darat. Amerika Serikat memiliki sekitar 4.600 tank, sedangkan Venezuela hanya 172 tank, kebanyakan T-72 dan AMX-30 buatan Prancis. Kesiapan secara keseluruhan belum jelas. Namun di kota atau hutan, kendaraan lapis baja usang masih bisa mengancam pasukan Amerika Serikat jika digunakan disiplin dan jumlahnya cukup untuk mendukung tank. Amerika Serikat punya sekitar 392.000 kendaraan lapis baja, sedangkan Venezuela hanya 8.800. Amerika Serikat memiliki Bradley Modern, sedangkan Venezuela mengandalkan BMP-3 dan BTRS buatan Rusia yang terbukti tidak efektif melawan Bradley Amerika. Di Ukraina, ketidakseimbangan paling besar terjadi pada dukungan tembakan. Amerika Serikat secara historis lemah dalam artileri karena bergantung pada kekuatan udara, namun tetap sangat unggul. Amerika Serikat memiliki 671 artileri Swagrak berpeluru kendali Global Positioning System, sangat menghancurkan bagi pasukan Venezuela. Venezuela mengoperasikan 48 artileri Swagrak, sedangkan Amerika Serikat memiliki lebih dari 1.200 unit, jauh lebih banyak dari 100 unit Venezuela. Amerika Serikat memiliki 641 sistem peluncur roket ganda, multiple launch rocket, untuk membombardir posisi musuh dengan roket sebelum mereka berlindung. Venezuela menggunakan peluncur roket Smerka dan Grad dari Rusia, serta beberapa sistem light artillery rocket 160 Israel. Meski light artillery rocket 160 memakai hulu ledak 160 mm yang lebih kecil, sistem ini lebih modern dan unggul. Armada Venezuela dengan 34 kapal harus menghadapi sekitar 440 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk 11 kapal induk super dan 9 kapal serbu amfibi. Venezuela tidak punya kemampuan penerbangan laut. Amerika Serikat memiliki 70 kapal selam nuklir, sedangkan Venezuela hanya punya 1 kapal selam Jerman tipe 209 yang sedang diperbaiki dan tidak beroperasi. Angkatan Laut Amerika Serikat punya 81 kapal perusak, sedangkan Venezuela hanya memiliki 1 fregat kelas Lupo buatan Italia yang kesiapan operasionalnya diragukan. Apa arti semua angka ini? Keseimbangan militer mendukung Amerika Serikat, tapi kemenangan tetap sulit dan pertempuran darat akan lebih rumit. Intervensi di Venezuela kemungkinan besar akan menjadi perjuangan panjang dan mahal. Mengapa bisa demikian? Lihat apa yang sebenarnya salah dengan Venezuela atau klik video ini sebagai gantinya.